Saudara-saudariku yang terkasih, pada suatu hari Minggu ada satu keluarga yang mengikuti Ekaristi jam 10 pagi. Dan satu keluarga ini sesudah mengikuti misa pergi ke mall makan di kafe atau di rumah makan di mall itu. Bapaknya itu pesen kopi ya, karena ini brunch, breakfast and lunch. Jadi pesen kopi. Pesennya, "Mbak, pesen kopi panas tanpa gula." Ya, kopi pahit tanpa gula, panas. Lalu yang anggota yang lain juga pesen ya. Ada yang pesen teh manis, ada yang pesen anak-anak itu biasanya es. Lalu kemudian pelayan datang menghidangkan. Ya, sebelumnya setelah dihidangkan itu berdoa dulu. Wah, ini keluarga yang saleh ini. Jarang-jarang ada keluarga Katolik yang berdoa di rumah makan, jarang. Karena takut, wah dilihat Katolik nanti bayarnya lebih mahal. Jadi mereka ini berdoa, ini keluarga yang saleh. Berdoa, amin. Ya. Lalu bapak ini ngincipi tehnya. Apa? Melihat, ya dihidangkan melihat, duh, ternyata kopinya itu manis dan tidak panas. Oh, langsung dia marah-marah, bentak-bentak. "Mbak, sini mbak. Tadi apa Anda mendengarkan? Sudah jelas-jelas ngomong kopi panas, pahit. Ini sudah dingin, manis lah." "Maaf pak, maaf pak." Lalu diganti sesuai pesanan. Setelah itu makan, pulang. Ya sudah, pulang begitu saja. Di seberangnya itu ada keluarga muda yang memang makan di situ. Bukan pulang dari gereja. Ya. Mereka nggak percaya sama Tuhan. Ya, mereka bangkong saja, bangun terlambat aja hari Minggu lalu sarapan di mall. Pesan, begitu dihidangkan, wah terima kasih mbak ya. Begitu pula ngasih tips. Inilah wajah orang yang taat kepada Allah, orang yang percaya sama Tuhan, orang yang beragama. Jauh sekali dengan orang yang ateis, yang nggak percaya sama Tuhan, perlakuannya kepada sesama. Itu pernah dimuat di salah satu surat kabar di Australia. Kritik terhadap orang-orang yang mengatakan diri beragama, yang rajin beribadah. Kenapa perlakuan terhadap sesamanya itu lebih buruk? Ya. Saudara-saudari yang terkasih, bangsa Yahudi, dasar dari agama Yahudi itu ada dalam bacaan pertama yang disebut Shema Israel, yang berbunyi ya, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu." Mengasihi Allah dengan seluruh hidup. Dan orang-orang Israel yang saleh
itu sampai menulis pada gulungan-gulungan, ya, gulungan kecil, lalu dipasang di tonggak-tonggak pintu, kemudian diikat, ya, jadikan seperti gelang pada tangan dan dahi, lalu diucapkan setiap pagi dan sore untuk mengingatkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh hidupmu. Jadi diucapkan seperti itu. Dan itu memang dasar dari hidup agama, mengasihi Tuhan. Tetapi Yesus dalam Injil itu mengambil itu, Shema Israel, diambil ketika ditanyai mana hukum yang utama, itu diambil lagi. Jadi yang dikatakan Yesus itu persis sama seperti yang dalam kitab Ulangan. Kasihlah Tuhan dengan seluruh hidupmu. Tetapi dia menambahkan, ya, perintah yang kedua, yaitu kasihlah sesamamu manusia. Bobotnya seimbang. Yesus tidak memulai yang baru, dia mengutip dari kitab Ulangan, ya, kitab Imamat. Jadi ditambahkan, disatukan. Karena hukum Israel itu banyak, sekitar 600 berapa jumlahnya. Nah, orang dalam bacaan Injil tadi kan bertanya, mana yang utama? Ya, seorang ahli Taurat, ahli kitab suci, mana yang utama? Yang utama, yang pertama tadi Shema, dan yang kedua mencintai sesama. Dan ini ternyata relevan. Problem orang beragama adalah memisahkan cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama, itu dipisahkan. Dan ternyata problem itu sampai sekarang. Jadi artinya percaya kepada Tuhan itu dibatasi oleh tempat. Ya. Percaya kepada Tuhan lalu beribadah dengan khusyuk itu di mana? Tempatnya ya di gereja, tempatnya di kapel, tempatnya ketika doa lingkungan, tempatnya ketika ada ibadat penutupan peti, tempatnya ada pada ziarah, tempatnya ada pada, oh rumah saya punya kapel, punya tempat doa. Waktunya kapan? Waktunya ya waktu doa. Disitulah ya diungkapkan cinta kepada Allah. Ketika keluar dari gereja, keluar dari doa keluarga, keluar dari ziarah, maka berbeda ungkapannya. Nah, Yesus menegaskan itu satu kesatuan. Bahkan dibalik, ya dalam surat Yohanes itu ditegaskan, aku tahu kamu mencintai Tuhan ketika aku tahu kamu mencintai sesamamu. Jadi dibalik. Memang ya dalam hati tertentu seperti orang ateis tadi ya tidak benar. Kalau dibalik itu juga tidak selalu seperti itu. Orang yang mencintai sesama itu otomatis mencintai Tuhan, karena itu humanisme. Di negara-negara yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, mereka juga mencintai keluarganya, mencintai sesamanya. Tapi motivasinya etika hidup bersama, bukan motivasi Tuhan. Nah, Yesus menegaskan bahwa itu satu kesatuan. Maka doa-doa kita juga harus diungkapkan dalam perbuatan kita. Kita bisa berdoa dengan khusyuk, dengan saleh, mengungkapkan bahwa aku mau cinta Yesus selamanya, ya nangis-nangis, ya, doa sampai ya emosional. Tetapi ketika di luar kita tidak mampu mencintai, maka kita perlu bertanya, apakah doa-doaku itu benar?
ataukah hanya sebagai pelampiasan? Apakah doa itu memotivasi hidupku untuk mencintai sesama? Nah, saudara-saudara yang terkasih, di lain pihak, saya juga menjumpai, saya juga bergerak di bidang sosial. Saya pernah ketemu seseorang yang dulu aktif membela hak-hak para buruh, aktif mewujudkan perintah Tuhan untuk mencintai sesama. Jadi aktivis sosial yang begitu perhatian sama orang lain, sama orang miskin. Nah, kok sekarang itu dia kerja di bagian yang memeras orang lain. Lalu saya tanya, loh kamu kok sekarang berbalik? Dulu memperjuangkan, sekarang kamu memeras orang. Keadaan Romo, anak-anak perlu sekolah, perlu ini, perlu itu. Dan ya sudah capek membantu orang lain, saatnya membantu diri sendiri. Ini bahayanya kalau orang tidak ada motivasi religius. Orang hanya humanisme, perhatian sama orang lain, ya karena itu kewajiban sesama manusia. Bahayanya adalah ketika ada saat-saat sulit, maka orang akan begitu mudah meninggalkan idealismenya. Sudah selesai, saya memperjuangkan orang lain capek, sudah memperjuangkan orang lain ditipu, disakiti, untuk apa? Lebih baik saya memperjuangkan diri sendiri, bahkan dengan menindas orang lain. Jadi melakukan apa yang dulu dia tentang. Makanya apa yang ditawarkan Yesus itu kombinasi yang paling bagus, yaitu kita mencintai Tuhan dan itu terungkap dengan mencintai sesama. Dan itu contohnya ada dalam diri Yesus sendiri. Yesus ketika dia mencintai, meskipun ya dia tidak menerima balasan yang seimbang. Jadi dia mencintai, tapi balasannya adalah disakiti, dikhianati, bahkan dibunuh. Dia tetap mencintai. Kenapa? Karena dia punya dasar cinta kepada Bapaknya, taat kepada Bapaknya. Jadi kuat. Orang kalau motivasinya itu motivasi Allah, itu lebih kuat daripada sekedar motivasi ya manusiawi. Kalau motivasi manusiawi, saya mencintai, misalnya saya mencintai saudara saya, kalau dia menyakiti saya, sekali nggak apa-apa, saudara sendiri, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali juga nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali cukup, lelah ya. Tetapi kalau motivasi saya itu ilahi, bahwa kamu harus mengampuni tanpa batas, maka ketika saudara saya menyakiti saya berkali-kali, saya akan tetap bisa mencintai. Ini bedanya. Motivasi mencintai Allah diungkapkan dalam mencintai sesama. Lebih kuat dan membuat kita punya pegangan dalam hidup. Dan itulah yang membawa keselamatan. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita semua tentu mencintai Tuhan dan mengungkapkan itu dengan beribadat, dengan berdoa, dengan merayakan sakramen. Tetapi kita juga harus menjadikan doa-doa kita sumber kekuatan untuk konsisten, untuk kuat, untuk setia dalam mencintai sesama. Apapun yang kita alami, apapun respon yang kita terima. Amin.